Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi ini. Apa kabar sobat Sunyi Sepi semuanya? Semoga sampai saat ini kita masih dalam baik-baik saja, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kesempatan ini channel Sunyi Sepi ini ingin menceritakan satu kisah seram yang dialami oleh narasumber yang sampai saat ini pun hidupnya itu masih dalam pengawasan sosok misterius. Bukan sosok misterius lagi, tapi sosok nyata yang dinamakan Kolong Wewe. Itu berawal di tahun 2009. Itu saat dirinya di waktu maghrib, tepat di maghrib, setelah beduk maghrib azan itu dikumandangkan, Pak Darmin ini keluar rumah menuju ke salah satu kandang, di mana kandang tersebut itu banyak sapi, kerbau dan juga yang lainnya. Karena memang pekerjaan dari Pak Darmin ini seorang petani sekaligus sebagai peternak juga. Nah, di waktu tersebut Pak Darmin ini secara hal yang aneh itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Menghilang tanpa diketahui di mana Pak Darmin itu berada. Karena dari keluarga Pak Darmin waktu itu dikiranya Pak Darmin ini sedang keluar menilai atau melihat kondisi kandangnya, tapi dicari sampai waktu isya, sampai malam hari, sampai dini hari, tak kunjung pulang juga. Sampai di esok harinya pun, yang secara kebiasaan Pak Darmin mungkin pikiran keluarganya itu tinggal di musola atau tidur di masjid, tapi sampai matahari terbit pun tidak kunjung pulang juga Pak Darmin ini. Nah, ini keluarganya itu mulai panik. Kemana Pak Darmin pergi? Sampai kabar itu didengar oleh tetangga, bahkan sampai ke desa sebelah. Mereka semua itu saling mencari. Yang namanya perkampungan desa, aktivitas sosial itu masih erat. Hubungan sosial antara satu kampung dengan yang lainnya itu benar-benar saling menjaga silaturahmi. Nah, ini ketika mendengar kabar Pak Darmin ini hilang, seluruh masyarakat desa itu mencari di mana keberadaan Pak Darmin. Di pematang sawah, di hutan, di salah satu perkampungan yang lain, bahkan sampai 4 desa. Itu semuanya masyarakatnya itu mencari keberadaan Pak Darmin. Tapi sampai 2 hari itu tidak kunjung ditemukan Pak Darmin juga. Sampai akhirnya pihak keluarga ini secara adat itu dengan cara mengaji atau mentahlili Pak Darmin agar berdoa agar Pak Darmin ini pulang. Dengan cara apa ya? Berdoa, bermunajat kehadirat Sang Pencipta. Nah, anehnya saat pengajian atau doa yang sedang dibacakan oleh masyarakat sekitar di tempat tinggalnya Pak Darmin, secara tiba-tiba pengajian yang belum selesai itu Pak Darmin datang, tapi dalam keadaan jatuh dari ketinggian. Dubrak, spontan Pak Darmin pingsan. Nah, ini membuat semua orang yang sedang berdoa atau mengadakan tahlilan, mengadakan ngaji itu kaget ketika melihat Pak Darmin itu ada di depan rumahnya sendiri, tapi dalam keadaan pingsan. Tidak ada suara apapun yang secara tiba-tiba Pak Darmin itu jatuh dari ketinggian. Nah, setelah pengajian itu selesai, Pak Darmin itu diangkat, dilanjutkan pengajian itu sampai selesai, ditanyakan Pak Darmin, sebenarnya sampai itu dari mana? Kok sampai 3 hari ini tidak kelihatan, bahkan sampai 4 desa itu mencari, kok sampai itu tidak tahu. Nah, Pak Darmin ini sempat memberitahu ke warga, saya itu sudah memberitahu kalau saya itu di sini, saya itu di sini.
Tapi warga yang mencari saya itu cuman tertutup penghalang daun kecil, tapi dia itu tidak tahu kalau saya itu di belakangnya, di sampingnya. Dan saya pun memang tidak bisa menepuk orang itu, tapi saya sempat teriak-teriak, saya di sini, saya di sini. Tapi orang yang mencari saya itu tidak melihat kalau saya itu ada di sebelah. Dan yang paling membuat seluruh orang yang mengaji di tempat Pak Darmin ini kaget mendengar kabar kalau Pak Darmin ternyata dibawa oleh Kolong Wewe saat dia ini sedang berkunjung atau sedang melihat kandangnya. Secara tiba-tiba tubuhnya itu disambar, diajak terbang oleh Kolong Wewe. Dia melihat keluarganya yang mencari sampai jam 8 malam sampai tengah hari, semuanya itu dilihat oleh Pak Darmin. Nah, Pak Darmin ketika dirinya sampai 1 hari diajak terbang oleh Kolong Wewe ini pernah masuk ke salah satu alam gaib yang membuat Pak Darmin ini merasa aneh. Semua warna yang ada di dalam alam tersebut itu berwarna kuning keemasan. Tumbuh-tumbuhan berwarna keemasan. Meja berwarna keemasan. Penduduk warna pakaiannya pun menggunakan warna keemasan. Dan yang membuat Pak Darmin ini merasa aneh saat dirinya dibawa terbang, diajak mampir ke salah satu pohon besar. Di setiap dahan atau ranting pohon besar itu ternyata itu sebuah jalan atau seperti kalau desa itu ada gang per gangnya. Jadi setiap dahan itu seperti satu perkampungan yang di dalam pohon itu ada ranting, di situ ada gang-gangnya sendiri. Jalan masuk ke desa tersebut. Nah, ini dilihat oleh Pak Darmin ketika dirinya itu dibawa, diajak sama Kolong Wewe ini. Dan ketika pihak keluarga sedang mengajikan Pak Darmin, sedang mendoakan Pak Darmin karena mungkin Kolong Wewe ini tidak terima, dilepaskan Pak Darmin sampai dirinya itu dilepaskan, dihempaskan dari ketinggian. Manusia yang mana dijatuhkan secara tubuh yang besar yang membuat dirinya terhempas ke tanah. Untungnya waktu itu tidak di kepala. Kalau di kepala mungkin Pak Darmin ini sudah tiada. Tubuhnya menghempas ke tanah sampai suara itu terdengar oleh orang yang mengaji di rumahnya Pak Darmin. Nah, ini yang membuat seluruh orang yang mengaji itu kaget. Apakah benar? Apakah benar? Kalau tidak percaya, silahkan sampai sendiri nanti datang sana minta disambar sama Kolong Wewe. Semuanya takut. Ya karena apa? Ya mereka menantang kalau apa yang dikatakan Pak Darmin itu bohong. Setelah kejadian itu, mungkin hampir 1 bulan, Pak Darmin ini tidak mengalami hal yang aneh apapun. Tapi ada kejadian yang membuat Pak Darmin ini sempat merasa aneh, yaitu saat dirinya itu hendak ke kamar mandi. Nah, kebiasaan Pak Darmin kalau ke kamar mandi itu hanya sebentar, tapi dirasa oleh anaknya dan juga istrinya. Pak Darmin itu istrinya Pak Darmin ini sempat ngomong sama anaknya, "Nak, itu bapakmu coba tengok di belakang, nanti hilang lagi." Firasat ibu mengatakan seperti itu karena hampir 10 menit Pak Darmin itu tidak keluar dari kamar mandi. Dan benar dugaan istrinya itu kalau Pak Darmin ini setelah dilihat kamar mandinya ternyata kosong. Pak Darmin hilang lagi. Nah, hilangnya itu tidak tahu kemana lagi mereka harus mencari. Sampai kejadian yang sama dengan cara berdoa, dengan cara lewat pengajian berjamaah ini, Pak Darmin kembali lagi dihempaskan dari atas yang membuat Pak Darmin ini jatuh pingsan lagi.
Dan kejadian itu yang membuat keluarganya ini punya inisiatif agar kolong wewe ini tidak mengganggu Pak Darmin, agar dirinya itu tidak dalam pengawasan atau seperti dalam cengkraman kolong wewe. Keluarganya ini punya inisiatif, dan juga beberapa dari masyarakat yang sedang mengaji di tempatnya Pak Darmin itu mengingatkan keluarganya agar mencari orang pintar atau seorang kiai yang mampu untuk mencegah Pak Darmin ini dibawa kolong wewe. Tapi sebelum orang pintar atau kiai itu datang, saat itu juga ketika Pak Darmin ingin dibawa untuk diterapi, malam harinya Pak Darmin itu hilang. Dan kejadian Pak Darmin hilang itu bukan 1 atau 2 kali. Sampai beberapa kali, mungkin hampir 5 kali Pak Darmin itu hilang. Kalau dirinya ini setiap kali ada keluarga yang menginginkan dia itu disembuhkan, setiap kali ada keluarga atau orang yang datang ingin berusaha menolong Pak Darmin, di saat itulah sebelum Pak Darmin ini dinetralisir, tidak diganggu oleh kolong wewe, saat itu juga kolong wewe ini selalu membawa Pak Dirman. Ini yang membuat seluruh keluarganya Pak Darmin ini bingung harus dengan cara apa. Dan kejadian itu pun bertahun-tahun yang dialami Pak Darmin, bukan cuman ukuran bulan. Bahkan sampai sekarang pun di tahun 2021 itu Pak Darmin pun masih sama, tapi dengan keadaan yang berbeda. Kembali lagi di tahun 2015, selama hampir 6 tahun Pak Darmin selalu saja dibawa terbang oleh kolong wewe. Usut punya usut. Kolong wewe yang selalu membawa Pak Darmin ini sepasang suami istri yang menginginkan Pak Darmin itu menjadi anak daripada kolong wewe itu. Karena pasangan kolong wewe ini tidak mempunyai anak. Nah, keinginannya itu kalau Pak Darmin itu dijadikan anak daripada kolong wewe tersebut yang mengambil dari anak manusia, yaitu Pak Darmin. Ada satu kejadian ketika Pak Darmin ini sedang diterapi oleh orang yang sengaja datang tanpa sepengetahuan keluarganya Pak Darmin, punya firasat kalau Pak Darmin ini butuh bantuan, dia datang. Ketika dia ketuk pintu, bertemu dengan istrinya, Pak Darmin yang saat itu sedang di kamar tidur, seketika itu juga hilang. Aneh menurut ibunya. Sebenarnya sampean itu siapa? Kata ibunya saat menemui orang itu. Ya, saya bermaksud ke sini untuk membantu Pak Darmin. Tolong Pak, biarkan suami saya. Karena tahu kalau setiap kali ada orang yang ingin membantu Pak Darmin, saat itu juga Pak Darmin akan menghilang dari tatapan atau dari keluarga itu. Dan hilangnya itu bukan 1 atau 2 hari, bisa nyampe 5 atau 6 hari hilang. Pak Darmin itu tidak kembali ke rumah. Tapi yang pasti pulang dengan jatuh dari ketinggian yang membuat Pak Darmin itu pingsan. Nah, ketika waktu itu, saat dirinya terjatuh, itu ada 2 batu yang berukuran besar, berdiameter kurang lebih hampir 30 sentian. Itu ada 2 batu yang terletak di antara Pak Darmin itu jatuh. Batu hitam, dan batunya pun masih ada di tempat halaman Pak Darmin. Sampai sekarang masih ada. Nah, batu 2 ini dipercaya oleh masyarakat sekitar itu adalah sosok kolong wewe yang menjaga atau mengawasi Pak Darmin. Karena apa? Ya, setiap kali Pak Darmin ini ingin diobati atau ada orang yang ingin menolong Pak Darmin, selalu saja Pak Darmin itu hilang. Dan yang membuat Pak Darmin akhirnya menyerah dan tidak menginginkan dirinya itu diobati, karena dirinya sudah terlalu lelah.
harus hilang jatuh selama hampir kurang lebih 8 tahun lamanya. Sampai akhirnya Pak Darmin ini dengan keadaan tubuhnya yang sering jatuh itu membuat kakinya itu salah satunya itu kecil sebelah. Dalam pandangan orang pintar atau orang praktisi, melihat kakinya Pak Darmin yang semakin lama semakin mengecil, yang membuat aktivitas Pak Darmin ini tidak bisa kemana-mana, hanya di dalam rumah, itu terlihat seperti belenggu rantai yang membelenggu kakinya, yang membuat kakinya itu semakin mengecil. Semakin mengecil. Sampai di tahun sekarang pun kondisinya Pak Darmin sudah tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya duduk nonton TV, tidur, makan. Nah, itulah cerita tentang bagaimana kondisi Pak Darmin selama hampir puluhan tahun. Hidupnya itu dalam pengawasan kolong wewe. Cerita kisah nyata ini ada di salah satu provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Pemalang. Itu tempat di mana Pak Darmin itu tinggal. Tapi mohon maaf, nama sudah saya samarkan. Kisah ini semoga menjadi wawasan dan pelajaran untuk kita semua, bahwasanya alam gaib itu nyata dan ada. Bahwa mereka juga sebenarnya mempunyai keluarga, mereka juga sebenarnya sama mempunyai keinginan seperti manusia yang mempunyai anak dan istri. Tapi karena beda alam, kita hanya bisa saling menjaga, saling menghormati. Semoga kita kedepannya dijauhkan dari hal-hal yang gaib, hal-hal yang kiranya tidak baik untuk kita dan semuanya. Akhir kata dari kami, terima kasih untuk semuanya. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.